Halo kawasan mesin, apa kabar semua? Kali ini saya lagi ada di daerah Antasari di bengkel G-Speed. Jadi di dalam ini banyak banget mobil-mobil muscle car atau mobil-mobil yang sudah dilakukan restorasi dan modifikasi. Banyak sekali mobil-mobil yang unik-unik dan langka di dalam sini. Untuk lebih jelasnya seperti apa keseruan di dalam, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama Mas Galih, owner atau builder dari G-Speed. Yuk, kita langsung masuk aja. Halo Mas Galih. Oh, halo Mas Edo. Apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Udah lama, Mas? Udah lama nggak ketemu ya. Saya ini udah lama banget nggak ketemu sama Mas Galih nih. Akhirnya saya mau coba main ke sini sekaligus mau ngulas nih mengenai bengkel G-Speed ini. Ya, kami seadanya Mas ya kalau di sini. Adanya cuma begini aja nih kita. Seadanya kayak gini, bengkelnya rapi banget ya. Terus juga kayak di luar negeri nih, layout atau desain-desain. Lagi ngapain Mas Galih? Ya, kita lagi ngecek mobil yang mau kita yang rencananya mau kita coba nanti. Oh, ini baru jadi ya? Ya, baru jadi. Baru jadi. Mesin ini keren banget. Yang bersih. Ya. Kita ngobrol-ngobrol ya? Oh iya, boleh. Oke. Nah, sekarang kita sudah sama Mas Galihnya nih. Halo Mas Galih. Halo Mas Edo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah, selamat siang. Kita semua sehat. Alhamdulillah. Mas Galih, ini banyak kawan-kawan mesin penasaran atau bahkan pecinta otomotif di tanah air penasaran sebenarnya G-Speed tuh apa sih? Kan kalau di medsos atau di luaran sana terkenalnya tuh dengan spesialis mesin yang besar-besar tuh. Mesin-mesin berdoa lah ya. Kalau gitu kayak kan V itu kayak orang berdoa. Jadi dari apa? V8 atau V9 ya? V8 ya. V8. Nah, sebenarnya G-Speed tuh apa sih Mas? Oke, G-Speed itu sebenarnya adalah simbol ya, nama itu merek brand ya. Oke. Jadi brand yang menjelaskan siapa itu kita. Jadi G-Speed itu kan ada namanya G-Speed Indonesia. Nah, G-nya itu kalau kita bilang, kenapa dibilangnya G-Speed? Kan tulisannya kan G-Speed, jadi G cepat, kira-kira kan gitu ya. G, speednya kan cepat, artinya gini, G-nya tuh jelas kependekan dari Nama. simbol nama saya, inisial saya G, Galih. Nah, lalu speednya tuh cepat, jadi maksudnya G-Speed itu adalah merek yang ada sangkut pautnya dengan berkaitan dengan kecepatan gitu, dan tambah lagi sebenarnya Indonesia. Nah, Indonesianya kan ya kita di Indonesia. Saya selalu bawa merah putih. Kira-kira gitu, Mas. Nasionalis sekali ya. Mutlak, Mas. Mutlak. Harga mati banget. Patut dicontoh nih buat anak-anak muda nih, harus nasionalis. Ya, benar. Nggak itu lagi kalau nggak ada nggak ada nasional, rasa patriot di sini siapa lagi, Mas? Apalagi kabarnya hasil karya dari G-Speed ini juga dibawa ke luar negeri ya. Nah, untuk itu nanti kita simpan untuk di akhir nih ceritanya. Nih sekarang kita mau tanya nih, sebenarnya awal mula perjalanan G-Speed tuh kayak apa Mas? Sampai akhirnya bisa jadi spesialis mesin-mesin V. Jadi gini, awal mulanya tuh sebenarnya kita kan sama sekali bukan ini ya. Backgroundnya saya juga nggak ada, saya bukan background dari mesin, bukan. Oh, justru malah nggak ada background mesin? Bukan, saya background belajarnya gimana tuh? Dari listrik, sekolah saya listrik, jadi elektro. Nah, cuman masalahnya saya kan punya hal lain yang cukup primer, cukup lebih mendominasi, yaitu saya kan hobi mobil, hobi zaman dulu, hobi balapan liar. Nah, lalu zaman dulu karena saya garis bawahi
karena saya punyanya cuman itu ya bisanya cuman itu, jadinya cuman itu gitu loh. Artinya saya punya mobil apa namanya Holden. Oh, Holden yang legend banget tuh. Ya, Holden Premier tahun 2002 yang warna kuning mas. Oh, anak lama tahun 90-an, 2000-an pasti kenal tuh mobil itu. Nah, di situ saya apa namanya hobi di situ, dan saya konsisten tuh dulu dari sejak saya apa namanya mau punya mobil dari orang tua saya ya, sejak sekitar tahun berapa ya, 70 mungkin 78 ya, saya SD ya. Sekolah dasar, dan saya punya mobil, orang tua saya beli itulah itu, terus akhirnya apa namanya menurun ke saya, dimana pada waktu itu saya ingin sekali mobil itu tuh kelihatan keren kenceng gitu. Jadi makanya apa namanya yang saya modifikasi mobilnya ya cuman itu, karena adanya cuman itu, punyanya cuman itu. Jadi mesin dengan Holden yang 6 silinder itu gitu loh. Jadi ya dimodif-modif, terus akhirnya begitu apa namanya modif-modif ala-ala zaman dulu itu kan ngakal-ngakalin ya. Nah akhirnya ketika saya dapat punya temen, kenal temen, dibilang ketika saya mahasiswa kuliah, ini mobil kayak begini nih di luar negeri sana nggak seperti ini mesinnya kalau kencang loh. Terus mesinnya apa? Mesinnya pakai V8. Apa itu V8? Gitu, yang akhirnya dikasih tahu sama dia bahwa V8 itu adalah mesin V8. Udah, dia hanya tahu itu. Nah akhirnya begitu saya dikasih tahunya tuh, saya kenal mesin itu sebenarnya dari majalah. Majalah zaman dulu, dan sekarang rasanya masih ada ya, Hot Rod. Oh iya tahu. Dulu belum ada internet mas, itu ya. Sekarang kan gampang orang nyari. Nah dulu adanya Hot Rod, saya dikasih pinjem majalah itu, dan akhirnya saya belajar dari situ. Dan intinya saya dapat mesin diganti ke mobil itu, di swap ya, bahasa kerennya sekarang kan swap. Betul. Ya saya ngomongnya saya ganti mesin pakai itu, udah akhirnya udah buat mondar mandir balap liar, dan ya nyatanya ya menangan tuh. Belajarnya justru nggak sengaja ya, gara-gara dikomporin temen lah ibaratnya. Iya, saya belajar dengan mekanik-mekanik, montir-montir, bengkel-bengkel, di mana bengkel itu tentu ada yang punya teman saya, memang temen gitu. Saya belajar dengan mereka tentu. Jadi saya juga nggak bisa jegreng, jadi ngerti gitu, enggak. Kan semuanya tuh dari belajar mas. Semua orang selalu pernah merasakan segala hal untuk yang pertama kali. Jadi saya pertama kalinya saya ngelihat di bengkel, oh ini begini. Nah akhirnya dikombinasikan dengan ilmu yang saya dapat dari majalah. Dari majalah, dan akhirnya saya beli sendiri majalah itu. Zaman dulu sudah cukup mahal ya, karena zaman sekarang majalahnya harganya kan sekitar 150 atau 200 ribu ya. Nah zaman ya kira-kira ya jatuhnya sama lah, jauh beda dari zaman ya. Kalau bicara nilai bukan angka tapi nilainya ya beda, mahal. Tapi ya udah, saya belajar dari situ segala macam. Akhirnya pokoknya dimodif-modif V8-nya juga akhirnya bisa kencang ya, itu untuk balap liar mas. Kira-kira dulunya tuh begitu. Jadi dari hobi beneran, kita bukan nggak ada yang bengkel, sekolah khusus bengkel mesin sama gitu, nggak ada ya. Itu berdasarkan semua dari mata, terus kayak cinta dari mata turun ke hati gitu kan, terus naik lagi ke kepala, habis itu ke otak. Ini kok bisa begini, saya belajar dari situ. Dan teman-teman pun yang waktu itu yang membantuin saya juga banyak sekali. Jadi saya tanya ini, tanya itu. Ada beberapa hal yang mereka juga nggak ngerti, dan saya cari tahu sendiri lewat majalah. Dan itu kan majalahnya belibet itu mas, karena bukan bahasa Indonesia gitu. Jadi, nah apa? Jadi awalnya begitu, dari hobi, terus akhirnya karena pertemanan juga banyak informasi yang didapat, betul, langsung praktek,
dan dijalanin akhirnya keterusan sampai sekarang. Betul Mas, jadi keterusan sampai sekarang tuh dalam arti saya juga gini Mas ya, ketika temen tanya ini yang dimodifikasi apa aja, yang dirubah apa aja, ukurannya berapa aja, tanyanya ke saya. Karena teman-teman suka nanya itu di situ, kalau di G-Speed itu mekaniknya ada nggak? Ya jelas ada dong, nggak ada gimana kita mau bangun mesin segala macam. Berarti yang setting mekaniknya? Enggak. Yang setting itu saya sendiri Mas. Oke. Sampai pasang kerek as, cylinder head yang butuh angka-angka distorsi dengan kunci momen itu saya semua Mas. Wow. Yang setting saya semua, jadi tangan saya. Jadi kadang-kadang emang sulit untuk teman-teman percaya karena tangan saya bersih Mas. Bebas oli ya, bengkelnya aja bersih banget loh. Nggak ada kayak ceceran oli itu, nggak ada, bersih banget nih. Bersih Mas. Ya. Oh ya, mungkin juga banyak yang penasaran nih Mas Gali. Udah sepak terjangnya G-Speed kan udah bertahun-tahun ya, udah lama juga ya. Sebenarnya enggak loh Mas. Enggak ya? Kita nih kalau bengkel, kalau kita bilang bengkel, kita nih paling dari akhir 2004, awal 2015 lah. Oh, 2015 justru ya? Sebenarnya. Sebenarnya. Kan sebenarnya kita baru berapa tahun Mas? Coba dibanding sama teman-teman lain. Mereka bukan belasan tahun Mas, mereka puluhan tahun Mas. Dan mereka pengetahuannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan saya. Cuman di sini saya cuma Mas. Saya konsisten, yang saya pelajari itu aja tidak berubah. Mesin V8 gitu. Tuh, akhirnya jadi spesialisnya mesin V8. Oh ya, di G-Speed ini bisa mengerjakan apa aja sih Mas? Jadi kayak ada layanan apa aja sih yang bisa dilakukan di G-Speed ini? Betul, di G-Speed ini kita sejujurnya ini workshopnya sebenarnya kan personal ya, jadi kita tertutup pribadi. Artinya begini, kita sejauh ini melayani restorasi ya, dari nggak ada sampai ada, atau dari chassis sampai ada sampai jadi, turnkey, lepas kunci. Oke. Dimana semuanya itu kita lakukan dari bagian ke bagian, jadi piece by piece yang yang kita ikuti seperti yang dimaksud mobil keluaran pabrik. Oh, jadi memang acuannya ke fabrikasi ya, ke jadi hasil begini, pengerjaannya pabrik ya? Sebenarnya kenapa saya acuannya ke pabrik? Itu sebenarnya untuk memenuhi yang namanya azas keselamatan, faktor keselamatan. Safety. Ya, safety. Ya, mobil itu kan alat transportasi ya, dia juga harus selamat. Gitu loh. Gitu. Jadi apapun itu bagiannya, semuanya dasarnya dari pabrik, yang tentunya itu sebenarnya berhubungan dengan yang nanti di akhir yang namanya saya mengikuti event, di mana event itu jelas persyaratannya harus seperti mobil keluaran pabrik, tetapi yang buatan tangan, bukan buatan robot gitu. Kalau boleh dibilang G-Speed ini selain restorasi mobil juga apa ya, membuat mobil ya? Iya, membuat mobil, di mana mobil itu yang secara personalisasi, artinya you are what you drive. Anda ini seperti apa, nanti mobilnya maunya jadinya seperti Anda itu bagaimana. Oke, sesuai dengan kepribadian karakter dari pemiliknya gitu. Jadi kita nggak secara umum tune up mobil gitu, belum lah mungkin, karena orangnya juga kan terbatas sekali personilnya di sini. Jadi sekarang ini masih kayak ganti oli gitu, kita juga nggak terima secara umum, tapi kita secara kecuali mobil-mobil yang memang dari kita gitu, kita bisa bantuin buat jadi kalau secara awam saya tangkep di G-Speed ini kayak kita mau bikin baju ya ke desainer ya, jadi kayak bahannya kayak ini udah bawa, tinggal ngikutin kemauannya kayak apa sesuai dengan kepribadiannya. Jadi hasil mobilnya ntar
jadi pas banget tuh sama karakter pemiliknya. Atau pakaiannya juga, bahannya juga apa namanya, Disediain dari sini juga bisa. Ada yang bisa disediakan dari sini, ada yang mau sendiri. Oke. Ya macam-macam. Keren. Mas Galih, ini G-Speed kan banyak juga kita lihat mobil-mobilnya muscle car ya. Betul. Nah, Amerika dan Australia. Oh, Amerika dan Australia. Iya. Ya. Karena memang di luar negeri pun yang pemainnya di Australia sama di Amerika ya. Di Iya. Eropa malah jarang ya. Jarang di Eropa. Jarang. Oh, oke. Ada nggak sih Mas mobil yang rare banget nih di Indonesia? Cuman dikit banget gini tuh yang pernah dikerjain di sini. Oh ya, ada sebenarnya kebetulan di sini yang dikerjakan itu barang-barang rare semua. Wow. Atau barang-barang langka semua. Di sini yang barang yang termasuk termasuk langka tapi tidak begitu langka atau banyak pemiliknya di sini kan ada Mustang. Mustang, yes. Ya, padahal Mustang Dibilang itu langka, tapi ya banyak juga. Iya. Gitu. Gitu, karena kenapa dibilang langka tapi banyak juga, karena teman-teman tuh pada taunya adalah Mustang itu muscle car muscle car icon. Iya. Jadi ikonnya muscle car gitu loh dari Amerika. Makanya kalau kita bicara muscle car itu bicaranya pasti Amerika, terus begitu melihat Mustang, wah muscle car Amerika. Gitu loh. Iya. Muscle car tuh apa? Mustang gitu. Padahal yang lain kan banyak. Identiknya melekatnya ya Mustang ya. Mustang yang paling basicnya ya. Mustang. Mas, gitu. Ini kan banyak juga nih yang penasaran. Sebenarnya nyaman nggak sih pakai mesin V8 untuk harian, atau nanti bakalan boros banget? Terus juga banyak juga yang di luar sana ya stereotipnya mesin panas itu nggak bakal bisa enak lah dipakai di kota. Okay. Sebenarnya seperti apa sih Mas karakter dari mesin V8 itu? Ya, jadi gini Mas, benar sekali bahwa begini, saya juga tahu mesin V8 bahwa saya dengar mesin V8 itu jelek itu 2-3 tahun lalu, Mas. Saya bingung jeleknya kenapa? Ya, dia panas. Iya. Betul. Nah, ini ketika saya nanti menyampaikan, saya tentu dari pendapat pribadi saya dan pengalaman saya. Jadi gini, Mas, kalau dibilang mesin itu jelek, ya orang bisa saja berpendapat A, B, C, D sampai Z. Tapi faktanya kalau jelek, mesin itu sampai sekarang masih diproduksi, Mas. Secara mass production. Yes. Nah, kenapa dibilang jelek juga? Karena mesin itu panas, Mas. Yeah. Betul, panas. Masalahnya begini, ketika mesin itu dengan 8 silinder, dengan volume atau cc yang besar, cc gede-gede, ya, dia panas dan apalagi begitu kena macet. Nah, masalahnya di negara asalnya gimana sih? Ya mesin itu di negara asalnya sih nggak masalah. Faktanya masih dibuat, masih diproduksi, dan kalau dibilang boros, ya tentu itu relatif boros. Karena businya aja 8. Iya, betul. Motor bisa seliter, motor boros seliter 25 kilo. Sekarang kali 8 atau dibagi 8. Jadi bisa aja cuman seliter 3 kilo itu lumrah untuk ya, mesin V8 ada tetapinya. Masanya sekarang ada teknologi. Yes. Dan teknologi di mana pengetahuan itu kita akhirnya mengedukasi kita sendiri bahwa oke, mesin itu panas dan mesin itu jelek. Masalahnya menurut pendapat saya tempatnya aja salah, Mas. Tempat apa tuh? Jadi kalau di negaranya sendiri kan negara 4 musim. Oh, oke. Di sini cuma 2 tropis. musim. Dan di sini tropis. Di samping tropis, jangan lupa di sini bedanya adalah tropis ya, terus lembab. Oke. Terus macet dan polusi. Nah, ini masalahnya apa? Ketika dibilang tropis di negara asalnya
berarti kalau misalnya bicara tropis, pas lagi musim panas juga panas, kok nggak apa-apa. Oke. Masalahnya begini Mas, ketika ada hubungannya dengan macet, di mana udara tidak bergerak. Saya tahu, karena saya merasa terpanggil cari tahu. Emang semacet apa sih di Amerika, di negara asalnya? Oh iya, sana macet ya macet. Tetapi bedanya begini Mas, kita kalau sedang macet di Jakarta, kita naik bajai, abang bajainya ngerokok nih. Begitu dia ngelepas asapnya, kita sering lihat begitu ditiup asapnya tuh sampai di nggak ada angin, udaranya jadi nggak ngalir ya. Sementara di sana macet, hilang. Oke. Tahu dari mana? Oh, saya sudah merasakan. Yeah. Di mana Amerika tempat yang paling macet tuh di New York dan di New York ya, dan di LA. Istilahnya di downtown, di pusat kotanya. Mau macet gimana? Udaranya tuh kiwir-kiwir terus di sini anginnya ini kencang ya. Jadi aman aja sebenarnya di sana. Dan di sana apa? Polusinya rendah Mas. Iya. Tambah lagi tingkat kelembaban juga rendah. Di sini tingkat kelembaban tinggi sekali Mas, dan itu berpengaruh semuanya Mas. Itu faktanya ya menurut saya. Karena apa? Ketika saya bicara faktanya menurut saya akan bicara bahwa saya ini yakin, menurut saya ini konsisten. Saya main dari tahun 85 Mas. Pegang mesin V8 sampai sekarang tidak berubah. V8 dan V8. V8 Amerika dan Australia. Nah, makanya saya lebih banyak menggali mesin itu. Sama teman-teman yang misalnya main mesin motor. Motornya kelasnya gimana? Ya cuma kelas antara 120 atau 110 sampai 150 cc. Dah. Itu aja. Ya akhirnya kan jadi hafal dan tahu triknya Mas. Oke. Bisa karena biasa Mas. Betul. Jadi kulino. Kata orang Jawa kayak gitu ya. Gitu. Jadi ya gimana Mas ya, ketika kita bicara mesin ya, saya dari tahun 1985 sampai sekarang itu berarti sudah 30 tahun lebih. Saya nggak berubah Mas. Itu aja yang saya pegang. Kenapa? Jauh dari katam Mas. Jauh sekali. Jadi poinnya sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya mesin V8 aman ya buat dipakai harian. Aman Mas. Di sana dipakai terus, bahkan buat harian. Dan saya di sini pun saya untuk harian. Kalau dibilang mana kok buktinya enggak? Gini, kita sekarang butuh yang efisiensi. Yeah. Saya harian pakai roda 2. Iya. Tapi saya punya mobil yang pakai V8, punya beberapa. Dan faktanya ketika tahun 85 dulu sampai tahun 2010, yeah, harian saya V8. Wow. Kita ukur temperatur mesin ketika sama-sama waktu nyalanya, tempo nyalanya sudah sama-sama lama. Di sini 80 derajat Celcius. Sementara mesin yang sebelah kiri, mesin prototype rakitan saya sendiri, G-Speed. Jadi jauh lebih dingin, dan itu dikarenakan karena mesin ini semuanya custom. Saya minta special order sehingga hasilnya memang cocok untuk iklim di Indonesia. Ya, buat pacaran, belanja, kuliah, kerja, main pakai V8. Jadi jelas kok teman-teman yang
seumuran saya atau di bawah saya mungkin sampai 10 tahun gitu, mereka tahu sama saya. Dan udah terbukti, jadi juga bukan cuman katanya bisa, tapi udah dibuktikan sendiri sama Mas Gali, ya, mesin V8 aman buat dan dipakai di ketika Jakarta. saya melakukan apa namanya semacam percobaan, uji coba atau bahasa kerennya R&D ya, R&D, Research and Development. Saya faktanya sampai mesin yang cc-nya 8.000 lebih, saya sudah lakukan. Dan faktanya juga saya sudah tembus di Glodok dan Tanjung Priok. Sudah dengan mesin V8 8.200 cc, pakai AC, kita tembus ke macet-macet itu sudah. Pakai AC lagi? Ya pakai, Jakarta panas Mas. Iya benar, wajib. Gitu. Keren banget. Ya pengalaman itu. Itu mohon maaf sekali lagi saya tegaskan, ini menurut pendapat saya pribadi. Ya pribadi itu artinya ya pengalaman saya seperti itu, fakta. Dan kalau misalnya apa dibilang bisa dipakai harian atau tidak, jelas V8 pakai harian bisa. Cuman masalahnya tentu Anda ini sama kok pakai mobil sebenarnya untuk harian, pakai mobil-mobil yang besutan sekarang yang misalnya dipakai apa namanya buat kayak semacam kendaraan station atau kendaraan keluarga yang ada di Jakarta, itu bensinnya sebenarnya sama itu. Oh, nggak beda jauh juga. Nggak beda jauh, karena kalau bicara V8 8 silinder dari 5.000 ke atas itu seliter antara dari seliter sampai berapa yang paling boros? Oh ya benar sih, ada sih yang paling boros sih, ada ya. Itu ada seliter 2 kilo saya akui gitu. Tetapi itu jelas itu mobil itu sebenarnya mobil untuk di hutan, ya kan? Mobil 4x4 atau 4x4 itu bannya juga semeter diameternya, jadi ya itu boros, mobilnya besar. Nah cc-nya cuma 5.700, sementara yang 8.200 begitu dipakai jalan yang normal, dipakai umum ya, tetap aja kok kalau cuman di tol 17 aja pakai AC itu bisa lah. Bisa 17? Wah keren, apalagi yang kayak cuman 4.000 cc. Ya karena kan tergantung banget. Jadi begini Mas, yang harus saya sampaikan membuka logika adalah begini Mas, kita tahu ya misalnya kenapa sih mobil modifikasi itu bensinnya boros, teman-teman kan kita semua tahunya begitu. Iya benar, karena mesin modifikasi itu dia ketika boros dia sia-sia mengeluarkan bahan bakar ketika apa? Ketika stasioner, nggak digas. Tapi ketika dia digas, bahan bakarnya menurut saya akan lebih irit. Kalau bicara bahan bakar mungkin sama dengan mobil-mobil standar kalau digas. Contohnya begini Mas, mobil modifikasi untuk macet-macet. Mobil modifikasi itu biasanya RPM-nya, putaran mesinnya kalau macet-macet itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mobil yang standar. Sama lah, berarti mobil standar kena macet digas misalnya, RPM-nya berapa ya. Nah, seperti mobil modifikasi itu kalau macet. Nah, itu sisi nggak enaknya. Makanya juga mobil modifikasi itu suka mesinnya lebih panas dibandingkan dengan mobil yang standar. Ya iyalah, begitu kena macet yang harusnya RPM-nya misalnya mobil sekarang 800. Mobil modifikasi 1.400, 1.300. Sekarang mobil standar digas aja lagi macet 1.400. Itu kan kena macet ya. Nah, itu menurut pendapat saya. Dan ketika di jalan, gini aja, simpelnya kita misalnya di jalan tol. Jalan tol kita Jakarta Bandung. Itu sepengetahuan saya jalan tol yang satu-satunya menyolok sekali, jalan tol bebas hambatan tetapi nanjak. Tuh. Mas Edo bisa bayangkan jalan tol nanjak. Kita dengan kendaraan misalnya 2000 cc, kita berlima, jalanan kosong. Kita untuk mencapai kecepatan 120 nanjak.
nekennya bisa hampir setengah itu mas. Iya. Ya hampir setengah. Apalagi kalau misalnya kita mau, wah ada mobil supaya kita tenaganya nggak drop, digas dulu ditambah lagi kecepatan, kadang bisa sampai, kadang orang kan sampai 140, 160, pasti ngegasnya pol. Iya. Baru dia sampai kecepatan itu. Sementara yang mobil modifikasi, dan dalam hal ini misalnya mobil-mobil besutan keluaran dari saya, digas sedikit sebentar 160. Nggak usah jauh, penuhin aja mobilnya. Iya. Dengan kondisi beban yang sama, sedikit saja, tidak akan sampai setengah mas, nggak akan sampai, paling seperempat. Nah, jadi ketika throttle terbuka, yang satunya penuh, yang satunya cuman. Oke. Saya hanya membuka logika mas. Betul. Jadi di saat yang mobil cc-nya lebih kecil atau mobil standar, injek gasnya perlu dalam dan perlu asupan bahan bakar lebih banyak. Yang Dia mesin cuma sedikit. V8 malah coil dikit, Ya. udah bisa. Dengan catatan semuanya harus kondisi normal ya mas. Yes. Mesin V8 juga kan ada totonya yang masih ngebul-ngebul atau cuman kelihatannya aja gaya V8. Oke. Tapi yang larinya juga nggak ada kan juga banyak. Oke. Tapi kita bicara yang ideal, yang semuanya dalam kondisi normal. Siap. Mas, apa sih yang membedakan G-Speed dengan bengkel yang lainnya? Oke. Saya sendiri kalau jadi orang awam, begitu masuk bengkel juga udah nuansanya beda. Cuman apa sih layanan yang Sebenarnya nggak banyak mas ya, cuman satu. Tapi saya coba uraikan sedikit bahwa G-Speed ini kita bangun mobil yang apa seperti standar, paling sedikit sesuai standar pabrik, tapi dengan barang-barang aftermarket. Nah itu seperti apa sih ya? Jadi gini, semua itu contohnya kayak baut knalpot gitu tuh harus seragam mas. Kan dari pabrik kan mobil, mohon maaf, mobil LCGC yang dianggap mobil murah aja, alah motor yang murah aja baut knalpot aja sama kan. Pokoknya seragam. Nah itu kita juga begitu. Itu secara prinsip ya. kerapihan ya? Rapi. Nah tentunya kalau yang ini misalnya gimana? Ya bautnya pakai yang lebih bagus, lebih enak dilihat. Nah kira-kira begitu mas. Jadi lebih detailnya tuh tetap diperlihatkan. Lalu misalnya yang aslinya misalnya joknya seperti cuman hitam aja gitu ya. Lah kita di sini joknya jadi bisa dibuat untuk mengikuti kebutuhan si karakter yang punya. Jadi mengikuti karakter yang punya maunya gimana. Nah, gitu. Nah, itu kira-kira detailnya sampai situ. Dan di sini juga pakai mesin V8 yang untuk dipakai harian. Jadi kita bangun mobil tuh bukan bangun mobil show. Yep. Tapi kita bangun mobil untuk yang dipakai, yang dinikmati. Jangan kayak cuman keren tapi nggak bisa dinikmatin. Ya. Oke. Tapi bisa dipakai harian. Gitu. Nah, di lain sisi lagi tentu semua itu mungkin teman ada yang ngomong ya mungkin bisa aja merasa yang namanya juga yang buat ya nggak merasa gue bagus lo bikinan gue, kan bisa aja mas. Nah untuk itu tentu ada yang namanya suatu institusi atau yang lembaga yang memberikan suatu bentuk pengakuan, di mana pengakuan itu akhirnya saya dapatkan. Ya, saya mengikuti suatu ajang, di mana ajang itu namanya SEMA. Yang di Las Vegas. Yang tadi awal nih, yang kita sembunyiin. Lanjut langsung ke sini nih. Ternyata G-Speed pernah ikut SEMA ya? Ya, nah di SEMA itu di mana beberapa persyaratan secara garis besar ya seperti itu kita harus ikuti. Nah di ajang SEMA itu saya sudah mendapatkan pengakuan. Jadi artinya ketika kita sudah hanya bisa ya mengikuti SEMA saja, itu sudah salah satu bentuk dari pengakuan institusi di dunia bukan hanya sekedar internasional. Yes.
itu kalau internasional kan ya Asia Tenggara itu sudah internasional, Iya. Mas. Betul, betul. Nah, kita di sini dunia internasional ini worldwide. Iya, benar-benar seluruh Ya, dunia. kira-kira seluruh, begitu, Mas. seluruh negara. Jadi ya. membedakan adalah kami G-Speed Indonesia ini sudah mendapatkan pengakuan oleh lembaga internasional dunia Keren di banget. Las Vegas yang bernama SEMA. SEMA itu. Oke. Gitu. Tahun berapa tuh, Mas? Oke. Jadi gini, waktu itu saya awalnya sebenarnya tahun 2013. Di mana tahun 2013 itu saya coba ikut dengan dibantu oleh teman-teman ikut event kompetisi SEMA namanya Car Crazy, di mana data-data begitu kita ikut kita harus masukkan data dulu. Oke. Begitu kita masukkan data, mereka menilai dan kita nggak akan bisa bohong, Mas. Contohnya ketika diminta ini mobil ini pakai mesin ini, mesin tertentu, ini kamu rear end atau gardannya pakai apa? Oh, pakai ini, yang tipe ini. Mereka langsung berpikir oh ya oke, benar. Tapi begitu kita gardannya tipe ini yang over, mereka coba mikir memangnya mesinnya berapa HP. Oh, sampai dihitung kayak gitu ya? Ditanya Detail itu ya? mesin berapa HP. Saya tidak pernah jawab over value, tapi saya selalu bicara under value. Nah, disitulah mereka menganggap saya tidak bluffing, jadi tidak nipu. Malah merendah ya? Jadi begitu aja dan faktanya itu tahun 2013. Oke. Ya saya sampai naik panggung di atas SEMA dengan eventnya di sub kompetisi yang namanya Car Crazy, di mana Car Crazy itu yang Pesertanya? ya pesertanya ya tentu seluruh dunia, dan peserta Car Crazy itu dari yang menyelenggarakan adalah merek detailing Maguire. Oke. Yeah. Jadi saya akhirnya naik panggung dan diwawancara oleh Mr. Barry Maguire, jadi yang punya Maguire. Nah, itu 2013, Mas. Oke. Begitu 2013, saya buat saya sih itu, canda nih. Akhirnya udahlah, itu lupain lah. Oh, saya udah pokoknya nggak percaya. Cuman buat saya itu merupakan suatu prestasi karena saya jelas satu-satunya dari Indonesia, dan lainnya beberapa teman dari Asia, ada dari Filipina waktu itu saya bareng. Nah udah 2014, 15, 16, 17, 18 kita cuma jadi penonton karena ya intinya nggak bisa nggak mampu untuk ikut. Begitu 2019 kita ikut lagi. Nah ini 2019 ini karena kita ngikut dari awal, memang sudah merencanakan untuk ikut. Jadi kita jauh-jauh hari kita jadi tahu tuh data-datanya menurut apa yang saya tahu. Yang daftar itu 2019 itu 340.000 sekian mobil dari seluruh dunia dari muka bumi ini ya, bukan dari Asia aja, dari seluruh dunia daftar 340.000 something lebih lah ya, sekarang 340.000 maaf 430.000 maaf 430.000. Nah begitu seleksi yang bisa masuk dari 430.000 peserta, jadi bukan 340.000 ya, tapi 430.000 peserta yang bisa masuk cuman 3.500. Jadi tidak sampai 1%. Nah, ketika tidak sampai 1% itu, wah, ya buat saya sih keren banget, gila. Dan ini eventnya bukan event yang Maguire-nya, ini benar event di SEMA event induk SEMA-nya. Akhirnya udah
kita daftar, kita masuk. Terus dan mereka akhirnya gini ya, kita tuh juga harus mempelajari, mengerti bahwa untuk agar kita apa namanya ya bisa dipercaya, kita tentu punya rekam jejak. Mereka juga tahu bahwa saya tahun 2013 ini pernah menginjakkan nama di SEMA. Ketika 2019 ini akhirnya mereka oke, dipercaya dan akhirnya masuk di yang 3.500. Dah saya. Dari 3.500 mobil kita akhirnya coba ikut lagi dan event yang namanya kalau di sana namanya SEMA yang battle, jadi diadu lagi sesama mobil dan buildernya. Kelas lagi paling tinggi lagi ya? Itu sudah, kalau SEMA tuh udah tingkat setengah dewa ya, udah tingkat dewa lah. Kalau mereka bilangnya tingkat dewa katanya, udah tingkat dewa. Jadi udah kelas, udahlah, udah masuk SEMA aja udah punya kelas. Begitu udah masuk, kalau kita bisa masuk battle, SEMA battle, itu udah katanya udah builder tingkat dewa. Itu namanya SEMA BOTB, Battle of the Builder. Oke. Dari 3.500 gitu kita coba ikut. Di situ yang bisa masuk mereka nyaring cuma 200 dari seluruh dunia. Nah ternyata dari 200 itu saya masuk, Mas. Lalu kita masuk di situ dan dianggap ya memang diakui bahwa emang Anda bisa masuk ke sini, ya. Layak gitu. Jadi pada waktu itu saya kaget dan ya saya udah nggak bisa ngomong, Mas. Ya kali tingkat dewa orang di sana tuh kalau bikin body, Mas, nekuknya udah pakai alat, Mas. Kalau di sini kan masih ketok-ketok ya. Di sana kalau body mau nekuk itu kalau kita tidur kita nggak akan keganggu, Mas. Oh gitu ya. Karena pakai alat ya, mungkin teman-teman tahu bahasa sejenis English wheel namanya. English wheel, ya. Betul. Kan nggak ada suaranya, Mas. Sementara di sini nekuk dang. Berisiknya kemana-mana ya. Dan gitu kebanyakan tuh kalau segitu. Jangan kebanyakan, ngentoknya jangan kenceng-kenceng, kira-kira begitu. Lebih repot lah ya. Dangdong, nekuk getoknya di trotoar lah atau gimana, kira-kira begitu. Nah, itu kan dengan barang yang ada, sementara kita ngelawan yang udah kompetitor kita dengan bener-bener kemewahan yang mereka punya, alatnya punya. Mereka gampang, Mas, begitu alat ini, wah rusak lagi, wah kamu gimana sih nekuknya nggak bener. Pesan lagi barang yang sama, yang ini gimana, buang. Loh kalau kita kan enggak, direvisi lagi. Begitu apa ada direvisi lagi. Nah akhirnya dengan keterbatasan itu ternyata kita bisa mampu ya, saya bersyukur tadi. Ya 200. Dan itulah jadi itu yang membedakan bahwa saya akhirnya lain sedikit sudah masuk di SEMA Battle, SEMA BOTB atau SEMA Battle of the Builder. Jadi jelas itu ajang kompetisi mobil yang paling bergengsi karena seluruh dunia ikut. Dan yang membanggakan G-Speed bawa nama Indonesia juga. Jelas. Dan pada waktu itu ya, kebetulan pada waktu itu saya sebenarnya saya diinfo sama teman bahwa mereka nggak ngomong kamu dari Indonesia atau kamu dari negara mana, enggak. Kamu dari Asia, cuman sendiri. Oh gitu. Kalau bahasa sini, yang bener lu, kira-kira gitu ya. Oh, yang bener. Ya. Confirm. You just the only one from Asia. Saya cuman, oh thank you. Saya mikir, dan sebenarnya itu mau dipersempit lagi jadi top 40, Mas. Cuman masalahnya begitu top, saya sudah bersyukur ya, udah masuk 200 udah berasa dewa. Nah kalau sudah top 40 itu kan sudah dewanya dewa tuh. Cuman saya lihat pesertanya siapa aja,
Ya pesertanya ternyata artis-artis, Mas. Oh, Bukan builder-builder yang emang udah iya, bukan artis film, dunia, tapi builder yang udah ada di TV. Ya itu lawannya tuh begitu. Ngeri, Jadi ngeri, ya ngeri. ya lu ke laut aja sih. Kertas tuh sampai yang ikut dia nih. Iya. Nggak bakal, kita udah kecil hati lah Mas. Wih, Abis saya lah, juga penasaran nih. Waktu ikut SEMA itu pakai mobil yang mana, Mas? waktu yang pertama yang 2013 itu pakai Holden Monaro. Oke. Ya kebetulan Holden Monaro-nya ada di Ah. sini. Nah, kalau yang 2019 masuk SEMA Battle itu Ford Marmon F1 tahun 1949. Oh, gitu. Ya. Oke, oke. Jadi itu emang kalau orang bilang bikinnya nangis darah itu. Bener perjuangan ya. Wah, sangat penuh perjuangan karena begini Mas, ketika kita mengikuti suatu pertandingan atau lomba, sejujurnya Mas, kita kan negara berkembang Mas, kan ditanya ini dari negara Indonesia itu mana? Ini fakta Mas. Oke. Indonesia itu mana? Saya bilang, Anda tahu Bali? Ya. Oh Bali, oh kamu tuh di Bali ya? Oh bukan, Indonesia tuh ada di Bali. Bukan, Bali itu adalah pulau kecil yang berada di Indonesia. Jadi mereka itu kebanyakan baru tahu, walaupun ada yang tahu Indonesia, bahwa Bali itu di Indonesia, tapi kebanyakan mereka taunya adalah Indonesia itu adanya di Bali. Jadi terbalik. Nah, kita kan juga jadi meluruskan, oh ini begini-begini, dan mereka akhirnya tahu, oh jadi Bali itu surganya, pulau surga itu kan dibilangnya kan. Iya. Jadi ada di Indonesia, dan saya tahu ya Indonesia tuh begini, dan mereka tahu Indonesia ini negara ketiga ya, negara berkembang. Cuman mereka tuh kagum dengan kita, dengan G-Speed itu, dengan keterbatasan alat yang kita masih negara berkembang kok ya Bisa menghasilkan mobil yang bisa berkualitas. gitu loh. Jadi sedikit pengakuan itu adalah yang membuat saya jadi lebih percaya diri, dan kalau bisa kan teman-teman yang lain bisa ngikutin, kan saya bisa, ayo kamu juga pasti bisa. Cuman effortnya atau usahanya harus serius itu. Siap.